Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas soal-soal untuk penilaian akhir semester ganjil. Karena pada di akhir November nanti, tepatnya tanggal 30 November, kita akan mengadakan penilaian akhir semester ganjil. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pertama, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kedua, persamaan kuadrat. Ketiga, fungsi kuadrat. Dan keempat, transformasi. Tetapi sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk soal pertama, hasil dari pengurangan bilangan berpangkat 5 pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 6 adalah. Berarti kalian harus mencari nilai 5 pangkat 5 itu berapa, 3 pangkat 6 itu berapa, baru kemudian dicari selisihnya. Oke, paham? Kemudian yang nomor 2. Bentuk akar dari bilangan 7 pangkat 10/3 adalah. Di sini kita harus merubah 7 pangkat 10/3 sebagai bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Oke? Harus ingat ya. Dan kalian pasti bisa. Lanjut nomor 3. Hasil dari 800 P pangkat 12 Q pangkat 9 dibagi dengan 50 P pangkat 5 Q pangkat 3 adalah. Langkah pertama yang perlu kalian cari adalah 800 dibagi dengan 50. Kemudian kalau misalkan itu bisa diubah menjadi bilangan berpangkat, silahkan diubah. Kemudian yang P pangkat 12 dibagi P pangkat 5 dan Q pangkat 9 dibagi juga dengan Q pangkat 3. Nanti hasilnya akan kelihatan. Oke. Nomor 4. Bentuk bilangan berpangkat dari 504 pangkat 4 adalah. Jadi, kita akan merubah bilangan 504 itu sebagai bilangan faktor-faktor prima dengan cara pohon faktor. Nah, kalau di pohon faktor nanti udah ketemu berapa pangkat berapa dikali berapa pangkat berapa kali berapa pangkat berapa, baru kemudian kita pangkatkan dengan 4. Jadi ini sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Oke? Pangkatnya harus diapain? Kalian harus bisa. Lanjut nomor 5. Hasil dari operasi bilangan 375 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6. Ini kalian ubah juga. 375 itu adalah bilangan-bilangan faktor prima. Jadi kita pakai cara pohon faktor lagi. Setelah ketemu baru dipangkatkan dengan 4. Bilangan berpangkat dipangkatkan 4. Kemudian dibagi 3 pangkat 2 terus dikali 5 pangkat 6. Nanti hasilnya akan kelihatan. Oke, nomor 6. Bentuk akar yang paling sederhana dari 8 akar 243 adalah. Langkah pertama, kita merubah juga tetap 243 dengan pohon faktor. Nah, kalau sudah ketemu, nanti kita akan tarik akarnya. Dengan cara kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Yang tidak kembar tidak boleh keluar, berarti dia tetap di dalam akar.
Yang keluar bisa kalian kalikan langsung dengan 8. Nanti akan ketahuan hasilnya berapa. Oke, paham ya? Lanjut nomor 7. Hasil operasi bentuk akar dari 10 akar 125 ditambah 16 akar 45 dikurangi 14 akar 80 adalah sama cara penyelesaiannya. Berarti kita cari dulu yang 125 itu akarnya berapa, pakai poin faktor dulu, kembar 2 keluar 1, 45 juga, yang 85 juga. 80. Nah, jika kita sudah dapat, jadi yang di dalam akar kembar 2 keluar 1, kemudian kalikan dengan bilangan yang ada di depan akar. Ketiganya kita perlakukan sama seperti itu, baru kemudian kita bisa menjumlah dan mengurangi. Oke, paham? Kita lanjut nomor 8. Hasil dari 9 akar 2 kali akar 50 ditambah akar 48 adalah. Ini kita bisa pertama kali 50 dicari pohon faktornya dulu, 48 juga dicari pohon faktornya dulu, kemudian kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Setelah itu baru kita kalikan dengan yang ada di luar kurung, yang 9 akar 2. Nah, bilangan di depan akar dengan bilangan yang di depan akar kalikan, kemudian yang di dalam akar kalikan juga dengan yang di dalam akar. Jika ada yang kembar lagi, keluar lagi. Nah, jadi ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kebetulan soalnya bentuk akar. Oke, paham ya? Berarti 9 akar 2 dikalikannya 2 kali. Dengan yang akar 50 dan kemudian dengan yang akar 48. Kita lanjut nomor 9. Hasil operasi bentuk akar berikut 4 akar 5 dikali 5 akar 60 adalah. Kalian bisa mengalihkan bilangan yang ada di luar akar dengan bilangan yang ada di luar akar. Kemudian yang di dalam akar dengan yang ada di dalam akar. Nah, yang di dalam akar bisa kalian kecilkan lagi dengan pohon faktor. Kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Setelah keluar, kalikan dengan yang ada di depan akar. Oke, paham? Lanjut nomor 10. Hasil operasi bentuk akar berikut. 12 akar 3 dalam kurung 4 akar 75 dibagi 2 akar 5 adalah. Ini ada dua cara. Kita bisa membagi dulu atau menyelesaikan dulu yang ada di dalam akar. Tapi juga bisa juga langsung dengan dikalikan dengan yang ada di luar. Tapi lebih ringkas diberesin yang di dalam akar. Jadi tinggal 4 bagi 2, kemudian akar yang ada di dalam akar dibagi dengan yang ada di dalam akar. Setelah itu hasilnya dikalikan dengan yang ada di luar kurung, yaitu 12 akar 3. Oke, bisa ya? Kita lanjut nomor 11. Bentuk rasional dari bentuk akar berikut 18 akar 250 per akar 5 adalah. Ini ada dua cara juga. Yang pertama, kalian bisa mengalihkan dengan sekawannya. Sekawan dari akar 5 berarti akar 5 per akar 5. Atau bisa juga dengan yang ada di dalam akar dibagi dengan yang ada di dalam akar. Baru nanti kita selesaikan mencari pohon faktornya dulu. Kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Baru yang di luar boleh dikalikan dengan 18. Oke,
Nomor 12. Bentuk rasional dari bentuk akar 12 akar 20 dibagi dengan akar 5 ditambah 2 adalah. Berarti kita harus merasionalkan penyebut akar 5 ditambah 2. Akar 5 ditambah 2 sekawannya adalah akar 5 dikurangi 2 per akar 5 dikurangi 2. Kemudian kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, bisa ya? Kita lanjut nomor 13. Bentuk rasional dari bentuk akar 10 dikurangi akar 3 dibagi 6 ditambah 4 akar 3 adalah. Nah, ini juga tujuan kita adalah merasionalkan penyebut. Artinya menghilangkan akar yang ada di bawah. Berarti kita kalikan dengan sekawan penyebut. Nah, sekawan 6 ditambah 4 akar 3 adalah 6 dikurangi 4 akar 3 per 6 dikurangi 4 akar 3. Kemudian kita kalikan dengan yang soalnya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 suku 2. Oke, kita lanjut nomor 14. Bentuk notasi ilmiah dari bilangan 97.600.000 dibuat ke dalam notasi ilmiah atau bentuk baku adalah. Jadi yang namanya bentuk baku, satu cirinya hanya ada satu angka di depan koma. Kemudian kalau yang ini angka gede, berarti koma itu ada di paling belakang. 100 artinya 100,0. Nah, ada komanya. Jadi koma 0 tidak usah dipakai. Berarti sebenarnya itu ada koma 0. Nah, koma maju ke depan. Ada berapa langkah? Tinggal 10 pangkat berapa langkah kita majunya. Oke. Nomor 15. Tentukan hasil perkalian bilangan berikut. 4 kali 10 pangkat 12 dikali 2,3 kali 10 pangkat 4. Dalam notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya adalah. Berarti kalian harus mengalihkan bilangan yang di depan dengan yang bilangan, kemudian kalikan juga 10 pangkat 12 dengan 10 pangkat 4. Nanti hasilnya ketemu. Gampang. Yakin kalian bisa. Oke. Lanjut nomor 16. Diketahui persamaan 2x kali 3x dikurangi 5 ditambah 8x dikurangi 5 sama dengan 23. Kelihatannya ribet, tapi kita pasti bisa. Nah, maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah. Berarti kita harus mengalihkan yang ada di dalam kurung dengan 2x terlebih dahulu. 2x kali 3x berapa? Kemudian dikurangi 2x kali 5 berapa? Nah, di situ ada x, nanti kumpulkan dengan x juga. Jadi dijumlah suku-suku yang sejenis. Suku sejenis adalah yang variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Nah, nanti yang 23 di kanan sama dengan kita oper ke kiri sama dengan. Yang tadinya positif jadi negatif. Oke, paham? Kita lanjut nomor 17. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 40 sama dengan 0 adalah. Berarti kalau ini adalah persamaan kuadrat yang paling sederhana, kita paling gampang dengan cara memfaktorkan.
Kalian cari dua buah bilangan jika dikali ada negatif 40, jika ditambah ada negatif 3. Nah, nanti kalian akan ketemu akar-akarnya. Oke? Jika tidak paham dengan memfaktorkan, silahkan pakai cara yang pasti benar, yaitu pakai rumus ABC atau boleh disingkat, boleh dibilang rumus kuadratik. Masih ingat rumus kuadratik? X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu yang pasti. Oke? Sekarang kita lanjut nomor 18. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 18 sama dengan 0 adalah. Nah, ini paling mudah dan langsung pasti mudah pakai rumus kuadratik atau rumus ABC yang tadi. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kalau memfaktorkan agak ribet. Oke, kita lanjut nomor 19. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 18 sama dengan 0. Maka, persamaan berikut yang identik dengan persamaan di atas adalah, ini berarti memakai melengkapkan kuadrat sempurna. Berarti langkah pertama kita memisahkan C-nya 18 yang tadinya dia di kiri, kita pindah ke kanan. Kemudian setelah dipindah ke kanan, kita ubah supaya koefisien X kuadratnya 1. Otomatis kalau di sini 2x kuadrat, berarti kita bagi dengan 2. Semuanya dibagi 2. Nah, baru setelah itu kita tambahkan, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, biar kuadrat sempurna, kita tambahkan dengan rumus min B per 2A. Dikuadratkan. Ruas kiri dan ruas kanan. Oke, silahkan dicoba. Nomor 20. Dengan menggunakan rumus ABC pada 3x kuadrat ditambah 14x dikurangi 5 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang benar adalah, nah, di sini ada persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 14x dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti kalian tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus umum atau rumus ABC. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Kalian tadi udah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Hati-hatilah dengan tanda. Oke? Nomor 21. Diketahui X ditambah 6 kuadrat dikurangi 18x sama dengan negatif 12x ditambah 24. Nah, bentuk umum persamaan kuadratnya adalah, nah, dari persamaan yang panjang itu kita ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi kalian lakukan dulu X ditambah 6 dikuadratkan. Masih ingat bentuk aljabar kelas 8? X ditambah 6 dikuadratkan sama dengan berapa? Kalau lebih gampangnya untuk mengingat-ingat,
depan ditambah belakang dikuadratkan itu sama artinya dengan depan kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang ditambah belakang kuadrat. Oke. Setelah dapat nilai yang X ditambah 6 pangkat 2, kita kumpulkan yang variabelnya sama. X dengan X kumpulkan berarti negatif 12X pindah ke kiri jadi positif, terus positif 24 di kanan pindah ke kiri jadi negatif. Oke, tinggal disederhanakan. Oke, paham? Lanjut nomor 22. Diketahui persamaan kuadrat 5X kuadrat ditambah 9X dikurangi 16 sama dengan 0. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut adalah nilai diskriminan. Di sini ada rumusnya adalah D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kalian mencari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa dari persamaan kuadrat 5X kuadrat ditambah 9X dikurangi 16 sama dengan 0. Kemudian kalian masukkan ke rumus dan dihitung, tinggal ketemu nilainya. Oke, kita lanjut nomor 23. Diketahui persamaan kuadrat 5X kuadrat dikurangi 13X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah, jenis persamaan kuadrat, jenis akar-akarnya kita bisa melihat dari diskriminan. Jadi kalian cari diskriminannya dulu. Jika diskriminan lebih dari 0 bagaimana? Kurang dari 0 bagaimana? Dan kalau sama dengan 0 bagaimana? Oke. Dari nilai 5X kuadrat dikurangi 13X dikurangi 21 sama dengan 0, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, masukkan ke nilai diskriminan. Diskriminan tadi adalah B kuadrat min 4AC. Oke, paham? Lanjut nomor 24. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10, X ditambah K sama dengan 0, mempunyai sepasang akar kembar. Maka nilai K yang memenuhi adalah akar-akar persamaan kuadrat mempunyai sepasang akar kembar. Itu artinya diskriminan lagi yang dicari. Boleh pakai diskriminan, apa rumusnya? Kalau akarnya kembar. Akar kembar, kalian bisa cari atau pakai cara yang, kalau 10X itu ada angka yang kembar, kira-kira berapa ditambah berapa. Oke, bisalah. Lanjut nomor 25. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 10X ditambah 15 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka nilai dari X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat adalah, dari persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 10X ditambah 15, kalian tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kemudian kalian cari jumlah akar-akarnya. Artinya X1 ditambah X2. Ada rumusnya. X1 ditambah X2 sama dengan Kemudian kalian cari juga hasil kali akar-akarnya. Artinya X1 dikali X2. X1 dikali X2 sama dengan, kalau nggak salah, ini. Kemudian kalian ubah, kalian faktorkan X1 kuadrat X2
ditambah X1 X2 kuadrat faktornya apa? Nah, baru kita masukkan nilai-nilai yang tadi, jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Oke, kita lanjut nomor 26. Bentuk umum persamaan kuadrat yang akar-akarnya 17 dan 5 adalah masih ingat ini ada banyak cara. Yang pertama, kalian punya X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Kalian tinggal masukkan X1-nya 17 dan X2-nya 5. Kalikan dan ketemu. Dan ada cara yang kedua adalah kalian cari jumlah akar-akarnya berapa, kemudian hasil kali akar-akarnya berapa, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar X ditambah hasil kali akar-akarnya. Atau X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 27. Nilai X sama dengan 6 merupakan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang manakah yang benar menurut kalian? Ini paling gampang, kita substitusi X sama dengan 6 ke persamaan kuadrat yang ada. Mulai dari A, B, C, atau D. Mana yang itu memenuhi nilainya sama dengan 0, berarti itulah yang benar. Atau kalian juga bisa memfaktorkan, cari akar-akarnya dari poin A, poin B, poin C, dan D. Mana yang salah satu akarnya nilainya 6. Itu juga boleh. Terserah kalian pilih yang mana yang kalian pahami. Nomor 28. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Berarti kalian harus tahu dulu yang pertama, persamaan kuadrat itu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oke? Kalau sudah ketemu, kalian cari jumlah akar-akar. Artinya alfa ditambah beta. Oke, ada rumusnya. Min B per K ya, ingat ya. Kemudian hasil kali akar-akarnya juga, artinya alfa kali beta. Oke. Nah, setelah itu kita memikirkan PKB, persamaan kuadrat baru. Syaratnya akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang tadi. Berarti X1, ya kita misalkan akar persamaan kuadrat baru adalah X1 dan X2. Nah, X1-nya berarti alfa ditambah 5. X2-nya berarti beta ditambah 5. Oke? Nah, kita dapat seperti itu, kemudian masukkan ke jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru. Artinya X1 ditambah X2. X1-nya tadi apa? Alfa ditambah 5. X2-nya apa? Beta ditambah 5. Oke, kemudian dijumlahkan. Kemudian dilanjutkan dengan mencari hasil kali akar-akarnya, yaitu X1 dikali X2. Jangan lupa, X1 adalah alfa ditambah 5 dan X2-nya adalah beta ditambah 5. Nah, kalian nanti dapat angka-angka. X1 ditambah X2 udah ketemu.
X1 kali X2 juga sudah ketemu, berarti tinggal memasukkan ke dalam rumus X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar kali X dan ditambah hasil kali akar-akar. Oke, memang agak panjang, tetap harus dihitung. Oke ya, kalian pasti bisa. Kita lanjut nomor 29. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 17x ditambah 22 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Maka nilai dari x1 ditambah x2 dan x1 kali x2 berturut-turut adalah. Ini justru lebih mudah karena kita hanya mencari jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Masih ingat rumus jumlah jumlah akar-akarnya rumusnya apa? Hasil kali akar-akar rumusnya apa? Dan kita sudah menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oke, bisa. Sekarang nomor 30. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 264 cm persegi, maka keliling persegi panjang tersebut adalah. Jadi, kita punya panjang, persegi panjang itu 10 lebih panjang dari lebar. Berarti P-nya sama dengan 10 ditambah lebar. Lebarnya tetap. Nah, kemudian luas persegi panjang sama dengan 264. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar sama dengan 264. Panjangnya kita ganti dengan 10 ditambah lebar. 10 ditambah lebar di dalam kurung, kemudian kalikan dengan lebar sama dengan 264. Kalian akan ketemu lebar. Setelah ketemu lebar, kemudian kalian substitusi ke P sama dengan 10 ditambah L. Nah, nanti ketemu P. Nah, kalau L-nya sudah ketemu dan P-nya ketemu, maka kalian bisa menghitung keliling persegi panjang. Apa rumus keliling persegi panjang? Keliling persegi panjang adalah 2 kali P ditambah 2 kali lebar. Atau 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Bisa ya? Insya Allah kalian bisa. Kita lanjut nomor 31. Kita sudah masuk ke rumus fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat f(x) 2x kuadrat dikurangi 16x ditambah 19. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah, ayo. Ada rumus fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi 16x ditambah 19. Kalian tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Rumus persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, silahkan dihitung. Gampang. Nomor 32. Fungsi kuadrat f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 8. Maka nilai maksimum fungsi kuadratnya adalah. Nilai maksimum fungsi itu Y. Oke. Y sama dengan min D per 4A. Min D. D itu adalah diskriminan. Diskriminan tadi rumusnya B kuadrat min 4AC per 4A. Oke. Kalian udah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kalian masukkan ke rumus yang tadi. Kita lanjut nomor 33. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di titik 5, min 12 dan melalui titik 0,13. Oke.
berpuncak di titik 5, min 12. Berarti 5 itu adalah sumbu simetri. Dan min 12 itu adalah nilai maksimum. Jadi kalian bisa, contohnya ada. Oke. -34 titik T 2,-4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan titik T-nya adalah, ini sudah masuk ke bab 4 ya. Bab 4 adalah transformasi. Kita masuk ke refleksi, dicerminkan. Jadi kalian buat sumbu simetri, sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y, tentukan titik T 2,-4 itu di kuadran mana, kemudian ambil garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti di sumbu Y itu yang angka 2. Kalian garis horizontal. Nah, nanti yang titik 2,-4 kita cerminkan garis Y sama dengan 2. Nanti hasilnya bayangannya di mana? Oke. Ingat X dulu baru Y. Hasil operasi bentuk akar dari 10 akar 125 ditambah 16 akar 45 dikurangi 14 akar 80 adalah sama cara penyelesaiannya. Berarti kita cari dulu yang 125 itu akarnya berapa, pakai pound faktor dulu, kembar 2 keluar 1, 45 juga, yang 85 juga, 80. Nah, jika kita sudah dapat, jadi yang di dalam akar kembar 2 keluar 1, kemudian kalikan dengan bilangan yang ada di depan akar. Ketiganya kita perlakukan sama seperti itu, baru kemudian kita bisa menjumlah dan mengurangi. Oke, paham? Kita lanjut nomor 8. Hasil dari 9 akar 2 kali akar 50 ditambah akar 48 adalah, ini kita bisa pertama kali 50 dicari pohon faktornya dulu, 48 juga dicari pohon faktornya dulu, kemudian kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Setelah itu baru kita kalikan dengan yang ada di luar kurung, yang 9 akar 2. Nah, bilangan di depan akar dengan bilangan yang di depan akar kalikan, kemudian yang di dalam akar kalikan juga dengan yang di dalam akar. Jika ada yang kembar lagi, keluar lagi. Nah, jadi ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kebetulan soalnya bentuk akar. Oke, paham ya? Berarti 9 akar 2 dikalikannya 2 kali dengan yang akar 50 dan titik B min 8,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan lagi terhadap garis X sama dengan 2. Maka bayangan akhir titik B adalah, kalian tentukan titik B min 8,3 di mana, kemudian cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak. Nah, jadi berarti kalian tarik ke kemana? Pokoknya yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau dia di kiri berarti tarik ke kanan. Kalau dia di kanan cermin, ya tarik ke kiri. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi setelah titiknya ketemu, tentukan garis X sama dengan 2. Nah, di sumbu X sama dengan 2, angka 2-nya ditarik garis berarti lurus lagi ya. Nggak apa-apa.
X sama dengan 2 itu adalah garis yang tegak. Kemudian kalian cerminkan lagi. Nah, bayangan akhirnya di mana? Tentukan koordinatnya. Oke, nomor 38. Koordinat bayangan dari titik A min 4, 10 oleh dilatasi pusatnya 0,0 dengan faktor skala negatif 3. Oke, dilatasi berarti perkalian. Oke, tinggal kalian ngalihkan. Bisa ya? Kita lanjut ke nomor 39. Koordinat titik P 7,12 mempunyai koordinat bayangan P aksen 24,35. Maka translasi tunggalnya adalah, berarti kita mencari translasinya. Translasi itu adalah pergeseran. Jadi dari 7 ke 24 itu gesernya berapa? Dari 12 ke 35 itu gesernya berapa? Setelah itu tinggal tulis berapa koma berapa. Jangan lupa selalu X, Y. Soal terakhir. Diketahui koordinat titik-titik segitiga ABC di A 5,7, B 2,6, dan C 5,2. Direfleksikan dengan sumbu Y. Berarti, maka koordinat bayangannya adalah, berarti kita mencari 3 titik, menentukan 3 titik, kemudian dicari bayangannya di mana jika cerminnya adalah sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang tegak, sumbu yang vertikal, tegak. Nah, posisi segitiga ABC di mana? Kalau dia di kanan sumbu Y berarti cerminnya di kiri. Kalau dia di kiri sumbu Y berarti cerminnya di kanan. Jarak A dengan cermin akan sama dengan jarak A aksen dengan cermin. Begitu juga dengan B. B terhadap cermin akan sama dengan B aksen dengan cermin. Begitu juga dengan C. Oke, setelah itu tentukan itu titiknya berapa. Oke, bisa ya? Pokoknya kalian harus berusaha sekuat tenaga. Nah, silahkan jawaban kalian ditulis di folio, kemudian difoto dan kirimkan langsung ke WA Ibu. Oke, paham ya? Semoga penjelasan Ibu tadi bermanfaat buat pengerjaan tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Selamat siang dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.